Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai algoritma SWOT di sini. Anggotanya ada terdiri dari 3 orang, yaitu saya Muhammad Ridha Alfarel dengan NIM 201035. Kemudian ada Hiranur Afifa dengan NIM 201036 dan Hania Ropertiwi dengan NIM 201059. Yang pertama di sini ada algoritma brute force. Pengertian dari algoritma brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pertanyaan, masalah, atau problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas. Kemudian ada 4 karakteristik dari algoritma brute force, yaitu algoritma brute force umumnya tidak cerdas karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaian. Nah, kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naif algoritma. Yang kedua ada algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mampus. Kemudian yang ketiga, untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis dalam membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mampus. Dan yang terakhir, algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkis atau intinya dari segi implementasi. Kemudian ada contoh-contoh dari algoritma brute force. Yang pertama ada menghitung A, N. Yang kedua menghitung N. Dan yang ketiga mengalihkan dua buah matrik yang berukuran Xn dan Nxs. Yang keempat ada faktor bilangan. Yang kelima ada menentukan semua faktor dari bilangan bulat N. Yang keenam ada sequential search. Yang ketujuh ada bubble sort. 8 ada uji bilangan prima, dan 9 ada nilai polinom. Yang pertama ada menghitung A, N. Jika A lebih besar dari 0, maka N adalah bilangan bulat dan negatif. Definisi A sama dengan AX N dikali jika N lebih besar dari 0 sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Algoritmanya yaitu kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Big O N. Kemudian di sini ada algoritmanya dan analisanya. Yang pertama kita yaitu buatkan fungsi pangkat, yakni A yang bertipe integer yang hasilnya kemungkinan lebih besar dari integer. Lalu deklarasikan 1 untuk perulangan dan hasil untuk menyimpan hasil pangkat. Algoritmanya kita sama dengan 1, lalu lakukan iterasi dengan menggunakan for i dengan 1 hingga i mencapai n, lalu isi hasil sama dengan hasil A, maka hasil yang lama diisi hasil yang baru, Pak, dan seterusnya sampai AN. Jumlah operasi kalinya N dan kompleksitas waktu algoritmanya O N. 2. Menghitung N. Algoritma brute force kalikan sebuah bilangan N, dua bilangan, yaitu 1, 2, 3, seterusnya sampai N dan bersama-sama. Kemudian di sini ada penerapan algoritmanya.
Lanjut analisanya, yaitu fungsi algoritmanya cukup dengan inputan n yang dikalikan dengan 1 kali 2 kali 3 hingga n kali dan menghasilkan keluaran hasil. Deklarasi algoritma masukkan integer dan hasil untuk menampung hasil faktorial. Hasil diisi dengan 1, kemudian lakukan perulangan hasil diisi dengan yang lama dikali 1 hingga mencapai n. Jumlah operasi kali n, kompleksitas waktu algoritmanya O n. Kemudian yang ketiga ada perkalian matriks. Memiliki aturan jika perkalian matriks ada bagian yang harus sama agar perkalian bisa dilakukan. Misalkan matriks C sama dengan A kali B, di mana elemennya adalah CIJ, AIJ, dan BIJ. KM adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Nah, di sini ada penerapan dari algoritmanya. Dan analisanya itu buat function kali matriks dengan inputan A, B, dan kembalian matriks C. Dengan masukan A dan B, maka akan menghasilkan keluaran C. Deklarasi adalah IJK karena integer, algoritma F, O, M adalah baris, dan S adalah kolom pada matriks B dengan C sebanyak N dengan perulangan C, I, J. Jumlah operasi N3 dan operasi tambah N3 total 2N3. Maka kompleksitas waktu algoritma adalah ON. Misalnya akan dijelaskan oleh Hirano. Selanjutnya, nomor 4 ada faktor bilangan, yaitu menentukan semua bilangan dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri. Definisinya, bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Dan ini ada contoh penerapan algoritmanya. Di sini ada analisa, yaitu operasi pengisian nilai K, ketemu false, K2, K1, jumlahnya 1 plus 1 plus N sama dengan 2N plus 2. Operasi pengurangan N mod K kosong, jumlah N. Total kebutuhan algoritma Tn 2N plus 2 plus 2, 3, sama dengan 3N plus 2. Karena dalam 3N plus 2, suku dengan orde terbesar adalah 3N dengan N, sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 3N plus 2N. Jika dikalkulasikan menjadi 5N dan C sama dengan 5 sesuai dengan aturan kompleksitasnya, waktu asintotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn big O n. Lalu yang kelima ada mencari elemen terbesar atau terkecil. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan AN. Dan ini ada contoh algoritmanya. Di sini ada analisa operasi pengisian nilai jumlah 1 plus N plus N plus N plus N sama dengan 4N plus 1. Total kebutuhan waktu algoritma sama dengan Tn 4N plus 1. Karena dalam 4N plus 1, suku dengan orde terbesar adalah 4N dengan N, sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 4N plus N. Jika dikalkulasikan menjadi 5N dan C sama dengan 5, sesuai dengan aturan kompleksitasnya waktu asintotik, konstanta dapat diabaikan sehingga Tn big O n. Yang keenam ada sequential search. Ini contoh dari penerapan algoritmanya. Di sini, operasi pengisian nilai jumlah 1 plus 1 plus N plus N plus N plus N plus 1 plus 1 sama dengan hasilnya 4N plus 4, karena dalam 4N plus 4, suku dengan orde terbesar adalah 4N dengan N, sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 4N plus 4N. Jika dikalkulasikan menjadi 8N
dan C sama dengan 8 sesuai dengan aturan kompleksitasnya waktu asimptotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn big On. Yang ketujuh ada bubble sort yang akan dijelaskan oleh Hani. Penerapan algoritma prosedur double sort input atau output L tabel PNT input N intercept mengurutkan tabel L1 N sehingga terurut menarik dengan metode pengurutan double sort. Masukkan tabel L yang sudah terdefinisikan nilai-nilainya, keluarkan tabel L yang terurut menaik sedemikian sehingga L1 kurang L2. Analisisnya operasi pengisian nilai jumlah N kali N plus N tambah NN sama dengan N pangkat 2 plus 6N. Karena dalam N 42 plus 6N suku dengan order terbesar adalah N 42 dengan N2 sehingga N2 diterapkan untuk semua suku menjadi N2 plus 6N. Jika dikalkulasikan menjadi 7N plus 2 dan C sama dengan 7 sesuai dengan aturan komputasinya sewaktu asimptotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn BO pada kurung N. Yang kedelapan uji kepriman. Di sini adalah contoh algoritmanya, analisisnya, operasi pengisian nilai jumlah N tambah 1 tambah 1 tambah N tambah 1 sama dengan 4N tambah 4. Karena dalam 4N tambah 4, suku dengan order terbesar adalah 4N dengan N sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 4N plus 4N. Jika dikalkulasikan menjadi 8N dan C sama dengan 8 sesuai dengan aturan kompleksitasnya waktu asimptotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn big N. Yang kesembilan yaitu menghitung nilai polinom. Di sini adalah contoh algoritmanya. Analisis operasi pengisian nilai jumlah 1 tambah N XN tambah N tambah N tambah N tambah 1 tambah N tambah 1 sama dengan N2 plus 5N tambah 3. Karena dalam N2 tambah 5N tambah 3 suku dengan order terbesar adalah N2. Dengan N2 sehingga N2 diterapkan untuk semua suku menjadi N2 tambah 5N 2 tambah 3 N2. Jika dikalkulasikan menjadi 9N 2 dan C sama dengan 9. Sesuai dengan aturan kompleksitasnya waktu asimptotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn 3 big O N. Yang ke-9, perbaikan menghitung nilai polinom. Di sini ada contoh penerapan algoritmanya. Analisa adalah operasi pengisian nilai jumlah 1 tambah 1 tambah N tambah N tambah N tambah 2N sama dengan 6N tambah 2. Karena dalam 6N tambah 2 suku dengan order terbesar adalah 6N dengan N. Sehingga N diterapkan untuk semua suku menjadi 6N tambah 2 jika dikalkulasikan menjadi 8N dan C sama dengan 8 sesuai dengan aturan kompleksitasnya waktu asimptotik konstanta dapat diabaikan sehingga Tn big N. Oke, itu sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.